Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, seperti yang telah diperkirakan oleh Paksi dan Wijang, sekelompok murid disertai gurunya dari perguruan Raja Malang kembali lagi ke gubuk itu untuk mencari orang yang telah membunuh salah satu muridnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Meskipun demikian, mereka tidak segera meninggalkan gubuk kecil itu. Mereka masih ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dari perguruan Raja Malang. Jika mereka mengetahui bahwa penghuni dari gubuk itu tidak ada di dalam, mungkin gubuk itu akan dibakarnya, berkata Paksi dalam hati. Alangkah sakit hatinya jika ia melihat gubuk itu menjadi seonggok api yang menjilat-jilat langit. Tapi Paksi tidak boleh kehilangan perhitungan. Berdua mereka tidak akan mampu melawan sekelompok orang dari perguruan Raja Malang yang langsung dipimpin oleh seorang yang disebut gurunya itu. Mungkin orang itulah yang disebut Ajak Pinunjung, berkata Paksi dalam hatinya. Sementara itu Wijang mengamati sekelompok orang itu dengan tegang. Mereka mulai mengepung gubuk kecil, sementara orang yang disebut guru itu telah berdiri di muka pintu. Bersiaplah, desis Wijang. Jika kita harus menyingkir, kita akan menuruni tebing sungai itu. Kita akan menelusuri arus dan naik beberapa ratus patok di sebelah selatan. Mudah-mudahan kita dapat melepaskan diri dari mereka. Paksi mengangguk-angguk, tetapi seperti Wijang, ia tidak terlalu cemas karena berdua mereka telah menguasai medan dengan baik. Karena itu, maka keduanya masih tetap berada di gubuk kecil itu untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian. Dalam pada itu, maka orang yang disebut guru mulai mengetuk pintu dan berkata lantang, "Hei, penghuni gubuk ini, keluarlah. Aku ingin berbicara dengan kalian." Tapi tidak seorang pun yang menjawab. Karena itu, maka orang itu pun tidak lagi mengetuk pintu. Tapi dengan kasarnya, mereka mendorong pintu lerek itu ke samping, sehingga pintu yang memang tidak selarak itu terbuka. Yang terjadi benar-benar sangat mengejutkan. Orang yang disebut guru itu meloncat surut. Dari dalam gubuk itu, seorang yang membawa tongkat dan mengenakan caping yang besar melangkah keluar. Tongkat teracung ke arah perut orang yang mendorong pintu gubuk itu. "Gila," geram Wijang. "Siapakah orang itu?" Demikian terkejutnya, maka untuk sesaat Paksi justru dia membeku. Ia seakan-akan melihat dirinya sendiri keluar dari gubuk itu, bahkan kemudian disusul oleh seorang lagi yang juga mengenakan caping yang besar. "Apakah mataku sudah kabur?" desis Wijang. Lalu dikamitnya Paksi sambil berdesis, "Kau lihat dua orang yang keluar dari gubuk itu? Sejak kapan mereka ada di dalamnya? Dan bagaimana mereka masuk tanpa kita ketahui?" "Ya, aku melihat mereka. Seorang diantaranya bersenjata tongkat. Keduanya mengenakan caping yang kita tinggalkan dalam gubuk itu. Tapi kapan mereka masuk ke dalam?" Wijang menarik nafas dalam-dalam. Perhatian mereka kemudian tertuju kepada orang-orang yang berdiri di depan gubuk kecil itu. Dalam pada itu terdengar orang yang membawa tongkat itu bertanya, "Apakah kau yang disebut Ajak Pinunjung?" "Ya,"
jawab orang yang telah mendorong dan membuka pintu gubuk itu. Apa maumu datang kemari? Jika kau merusakkan pintu gubukku, kau harus memperbaikinya. Bukan hanya pintunya, aku akan merusak gubukmu. Kenapa? Apakah kau iri melihat gubukku dan bahkan ketenangan hidupku di sini? Jangan berpura-pura. Kau sudah membunuh seorang di antara murid utamaku. Bukan aku yang membunuh. Saudaramu itu juga bukan. Kami bukan pembunuh, tapi murid utamamu itu membunuh dirinya sendiri. Ia mengantukkan kepalanya pada sebuah batu. Jika kau sempat melihat, batu itu tentu masih diwarnai dengan darah kering. Persetan, tapi itu tidak terjadi jika muridku tidak bertempur melawan salah seorang dari kalian. Mereka datang kemari, mereka menyerang kami. Bertanyalah kepada ketiga orang murid utamamu yang masih hidup. Jika kami mau membunuh, maka mereka tentu sudah mati, tetapi kami bukan pembunuh. Omong kosong, geram Ajak Pinunjung. Kalian harus menebus kematian muridku dengan nyawa salah seorang dari kalian. Kau jangan mencari persoalan. Kami tidak bersalah. Aku tidak peduli, jawab Ajak Pinunjung. Wijang yang berada di gumuk kecil itu pun menggamit paksi sambil berkata, orang bertongkat itu mengetahui apa yang telah terjadi dengan keempat murid utama Ajak Pinunjung. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Wijang tidak menjawab, keduanya pun semakin tegang. Ketika mereka mendengar Ajak Pinunjung berkata, siapa yang bertanggung jawab atas kematian muridku? Muridmu itu sendiri, jawab orang bertongkat itu. Tetapi Ajak Pinunjung pun menggeram, katanya, aku menuntut salah seorang dari kalian harus menebus kematian muridku dengan kematian pula. Bukankah lebih baik salah seorang di antara kalian masih tetap hidup daripada aku harus membunuh kalian berdua? Tidak, jawab orang bertongkat itu. Kami tidak mau mati, juga tidak salah seorang di antara kami. Jika demikian, maka kalian berdua justru akan mati. Jika kemudian benar-benar terjadi kematian di antara murid-muridmu, itu bukan tanggung jawab kami pula. Kalian datang dengan sikap yang bermusuhan. Ajak Pinunjung tidak banyak bicara lagi. Ia pun segera memberi syarat kepada murid-muridnya untuk bersiap. Apa boleh buat, berkata Ajak Pinunjung, kita akan membunuh keduanya. Murid-murid Ajak Pinunjung pun segera mempersiapkan diri. Sementara itu Kertoambal masih juga nampak ragu-ragu. Demikian pula kedua orang saudara perguruannya. Kecuali mereka merasa bahwa nyawa mereka diselamatkan, tubuh mereka pun masih terasa sakit dan nyeri. Tetapi mereka tidak berani melawan perintah gurunya. Karena itu, maka ketika saudara-saudaranya perguruan bersiap, Kertoambal pun bersiap pula. Dalam pada itu kedua orang yang berdiri di pintu gubuk pun telah bergeser merenggang. Mereka telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Ajak Pinunjung segera mengeluarkan perintah kepada murid-muridnya, hancurkan mereka berdua jika mereka tetap keras kepala. Sejenak kemudian maka murid-murid Ajak Pinunjung pun mulai bergerak untuk menghadapi orang yang bersenjata tongkat, sedangkan yang lain bersiap menghadapi yang seorang. Dalam pada itu Ajak Pinunjung sendiri justru mundur beberapa langkah. Agaknya ia sendiri tidak ingin segera memasuki arena pertempuran. Ajak Pinunjung ingin melihat berapa jauh murid-muridnya menguasai ilmu yang diajarkannya. Ketika Ajak Pinunjung memberikan isyarat, maka murid-muridnya pun segera mulai bergerak. Beberapa orang yang bersenjata golok mulai memutar goloknya. Beberapa orang di antara mereka menggunakan senjata lain, semacam bindi yang panjang. Namun ada pula yang senjata kapak bertangkai panjang. Pertempuran pun segera terjadi dengan sengitnya. Kedua orang yang keluar dari gubuk itu tidak dapat bertahan untuk tetap menjaga pintu gubuknya.
Lawannya terlalu banyak untuk memaksakan kemauan mereka bertempur di depan pintu. Karena itu, maka pertempuran pun kemudian bergeser semakin lama semakin menjauhi pintu gubuk kecil itu. Sehingga dengan demikian maka pintu yang terbuka itu terbuka pula bagi Ajak Pinunjung untuk memasukinya. Kedua orang yang keluar dari dalam gubuk tidak mendapat kesempatan untuk mencegah. Ketika Ajak Pinunjung melangkah masuki gubuk kecil itu, sementara pertempuran berlangsung terus. Sementara itu, Wijang dan Paksi masih memperhatikan pertempuran yang sedang terjadi. Baik orang yang bersenjata tongkat maupun yang seorang lagi bertempur menghadapi beberapa orang yang garang, murid-murid Ajak Pinunjung. Namun, kedua orang yang memakai caping dan keluar dari gubuk itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Wijang dan Paksi seakan-akan mengenali ciri-ciri ilmu mereka. Seorang memiliki ciri ilmu sebagaimana Paksi, sedangkan yang lain memiliki ciri ilmu sebagaimana Wijang. Meskipun ada beberapa warna lain yang nampak, rasa-rasanya kedua orang itu adalah saudara-saudara seperguruan Paksi dan Wijang. Dengan demikian maka pertempuran menjadi semakin sengit, meskipun harus bertempur melawan beberapa orang sekaligus. Namun kedua orang yang berada di gubuk itu masih mampu mempertahankan diri mereka. Wijang dan Paksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ajak Pinunjung di dalam gubuk kecil itu. Namun agaknya ia sedang sibuk mencari cincin yang diduga berada di lereng sebelah selatan Gunung Merapi itu. Sementara pertempuran menjadi semakin sengit, setiap kali para murid dari perguruan Raja Malang yang mengepung kedua orang yang mengenakan caping itu harus berlompatan mundur. Mereka mengalami kesulitan untuk mempersempit kepungan mereka. Bahkan kadang-kadang kepungan mereka telah pecah dan orang yang berada dalam kepungan itu meloncat keluar dan berdiri di luar kepungan. Tetapi kedua orang itu tidak meninggalkan medan, keduanya masih tetap bertempur. Dan orang-orang dari Raja Malang itu selalu berusaha untuk melingkari kedua orang itu. Jika kepungan mereka pecah dan orang yang berada di dalam kepungan itu sempat melompat keluar, maka dengan serta-merta mereka pun segera berlari-larian mengepung orang bercaping itu lagi. Dari tempat persembunyiannya dengan landasan Adi Sabto Pandulu, Wijang dan Paksi mampu melihat seorang yang bercaping dan yang tidak membawa tongkat panjang itu juga bersenjata sepasang pisau belati bagaimana Wijang. Pisau yang ujungnya sederhana saja, tapi keduanya tidak melihat apakah orang itu juga mempergunakan selapis pelindung pada pergelangan tangannya. Dalam pada itu pertempuran yang sengit masih saja berlangsung. Orang-orang dari perguruan Raja Malang bertempur semakin keras. Namun kedua orang yang keluar dari dalam gubuk itu berlompatan semakin cepat. Tongkat di tangan salah seorang dari mereka pun menyambar-nyambar dengan garangnya. Seorang yang mengepungnya terpelanting jatuh ketika tongkat itu menyambar tengkuknya. Seorang yang lain terdorong beberapa langkah surut. Namun akhirnya orang itu pun jatuh terduduk. Pangkal tongkat itu terjulur mengenai perutnya, sehingga rasa-rasanya isi perutnya itu akan tumpah. Sedangkan seorang yang bertempur melawan orang yang bersenjata pisau belati meloncat sambil mengaduh tertahan. Pisau belati itu telah menyentuh baunya, sehingga luka pun telah menganga. Darah telah mengalir dari luka itu. Tetapi sejenak kemudian seorang lagi telah berteriak kesakitan sambil mengumpat kasar. Darah meleleh dari lengannya yang tergores senjata lawannya. Agaknya Ajak Pinunjung mendengar teriakan dan umpatan murid-muridnya. Apalagi ia tidak menemukan apa-apa dalam gubuk itu. Karena itu maka Ajak Pinunjung segera melangkah keluar. Di depan ia berdiri beberapa saat diamatinya pertempuran yang sedang terjadi itu. Namun tiba-tiba saja terdengar ia berteriak, "Lepaskan orang yang memakai tongkat itu, aku akan menyelesaikannya." Beberapa orang muridnya pun segera menyibak Ajak Pinunjung
dengan tangkasnya melompat menghadapi orang yang bersenjata tongkat. Kau sudah membunuh muridku, sekarang aku akan membunuhmu. Orang yang bersenjata tongkat itu tidak menjawab, tetapi beberapa langkah ia melompat surut. Ia tidak menghiraukan murid-murid Ajak Pinunjung yang mulai menjauhinya. Dengan suara yang paro ia menjawab, aku tidak membunuh muridmu. Muridmu yang mati di sini dong terjadi karena ulahnya. Aku akan mengampunimu jika kau dapat menyerahkan cincin itu kepadaku. Cincin apa? Cincin istana itu? Sudah aku katakan, aku tidak tahu menahu tentang cincin yang kalian cari itu. Jangan berbohong, geram Ajak Pinunjung. Satu-satunya cara untuk menebus nyawamu adalah cincin itu. Aku tidak perlu mengulang-ulang keteranganku. Bagus, geram orang yang disebut guru itu. Jika demikian, kau memang harus mati. Saudaramu itu juga harus mati. Cincin itu adalah satu-satunya syarat untuk membebaskan nyawamu dan nyawa saudaramu. Kau tidak usah membebaskan nyawaku, jawab orang bersenjata tongkat itu. Suaranya masih tetap paro, karena aku sendiri akan membebaskannya. Demikian pula saudaraku. Ajak Pinunjung menjadi semakin marah. Karena itu maka ia pun berteriak lebih keras lagi. Ditujukan kepada murid-muridnya, minggir, selesaikan yang seorang lagi itu. Aku akan menyelesaikan yang ini. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Murid-muridnya yang masih termangu-mangu segera berlompatan meninggalkan lingkaran di seputar orang bertongkat itu. Mereka beramai-ramai menuju dan ikut dalam kelompok yang bertempur melawan orang yang bersenjata sepasang pisau belada itu. Namun demikian mereka bergabung, dua orang telah terlempar dari kepungan. Darah mengalir dari luka-luka mereka di dada dan lambung. Marilah, berkata orang yang senjata sepasang pisau beladi itu, semakin banyak jumlah kalian, maka akan semakin banyak pula korban yang jatuh. Yang menggeram adalah Ajak Pinunjung. Dengan suara melengking ia berteriak, cepat bunuh orang itu. Kalian harus dapat membunuhnya lebih cepat dari aku. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya orang yang bersenjata tongkat. Membunuhmu dengan caraku, jawab Ajak Pinunjung. Kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk hidup kecuali cincin itu. Kau tidak perlu mengulang-ulang ancamanmu. Jika kau ingin bertempur, marilah kita bertempur. Ajak Pinunjung segera menarik pedangnya yang panjang. Sambil menggeram orang itu berkata, kau telah mempercepat kematianmu sendiri. Kau tidak akan mampu melakukannya. Tetapi orang bersenjata tongkat itu tidak dapat berbicara lebih banyak lagi. Ajak Pinunjung dengan serta-merta telah melompat menerkamnya. Dengan sigapnya, orang bersenjata tongkat itu menghindar. Namun sambil merendahkan diri, tongkatnya terjulur mengarah lambung lawannya. Tapi Ajak Pinunjung dengan sigap menghindarinya pula. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin meningkat. Ajak Pinunjung semakin mengerahkan ilmunya untuk segera mengakhiri perlawanan orang yang bertongkat itu. Tapi orang bertongkat itu tidak segera menjadi silo menghadapi ilmu Ajak Pinunjung yang garang sebagaimana seorang yang sangat yakin akan kemampuannya. Maka Ajak Pinunjung itu langsung berusaha untuk menghentikan perlawanan orang bertongkat itu. Pedangnya berputaran menyambar dan menikam dengan garangnya. Tapi ternyata orang yang bersenjata tongkat itu cukup tangkas. Kakinya bagaikan tidak menyentuh tanah. Dengan tangkasnya ia melompat, melenting dan bahkan berputar di udara untuk menghindari ujung pedang Ajak Pinunjung itu. Sementara putaran tongkatnya mampu menangkis, menepis dan membentur serangan-serangan Ajak Pinunjung. Ajak Pinunjung akhirnya harus menyadari bahwa ia berhadapan dengan orang yang berilmu tinggi, yang mampu mengimbangi ilmunya. Sementara itu, di tangannya tergenggam senjata yang sangat berbahaya, meskipun wujudnya tidak lebih dari sepotong kayu.
namun tajamnya pedang tidak mampu mematahkannya. Dengan demikian pertempuran antara Ajak Pinunjung dengan orang-orang yang bersenjata tongkat itu menjadi semakin sengit. Ajak Pinunjung berlompatan menyambar-nyambar. Sementara itu orang yang bertongkat itu menghadapinya dengan ketenangan, seorang yang melandasi kemampuannya dengan ilmu yang tinggi. Sementara itu para murid Ajak Pinunjung masih bertempur dengan seorang yang lain yang keluar dari dalam gubuk itu pula. Kedua tangannya memegang pisau belati, meskipun pisau itu tidak sepanjang senjata-senjata lawannya, tapi pisau itu ternyata menjadi sangat berbahaya.